Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan penjelasan mengenai permasalahan terkait donasi digital. Yang pertama, jelaskan bentuk ijab kabul dalam donasi digital. Sesungguhnya sedekah daring sudah memenuhi kriteria ijab kabul atau ijab, karena ijab kabul itu bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, atau media lain selama dipahami sebagai ijab kabul dan disetujui pihak akad. Karena substansi ijab kabul adalah transaksinya jelas dan setiap pihak akad itu ridho seperti ketentuan donasi dalam platform digital. Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI 5 tahun 2000, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan tindakan mereka dalam mengadakan kontrak akan ditulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti platform kitabisa.com dan lainnya. Di situ kita bisa berdonasi secara daring tanpa kontak non-fisik dimanapun dan kapanpun, tentunya juga memudahkan sekali bagi kita apalagi pada masa pandemi kemarin. Dan donasi digital sudah sah dalam syariat Islam selama tidak melanggar larangan-larangan syariah. Misalnya, pada saat seseorang ingin berdonasi atau bersedekah baik zakat atau infak melalui transfer mobile banking, pilih nomor rekening, masukkan jumlah uang yang akan dikirim, lalu input nomor rekening lembaga zakat yang dituju, sertakan penjelasan dalam berita bahwa ini zakat, kemudian klik transfer, maka itu sudah memenuhi kriteria ijab kabul dan serah terima non-fisik. Untuk biaya operasional dibolehkan, seperti contoh pada platform Kitabisa. Modal operasional Kitabisa memenuhi ketentuan dan syarat ujrah dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah diperlukan perantara atau wasata dan pelakunya wasit untuk mencapai suatu akad dalam kegiatan ekonomi. Kitabisa merupakan perantara yang menghubungkan pemberi donasi atau donatur dengan penggalang dana atau campaigner. Dengan begitu, Kitabisa berperan sebagai wasata dan para pengguna adalah pelaku atau wasit. Dalam hukum muamalah, kegiatan penggalangan dana dan donasi yang dilakukan Kitabisa memenuhi asas-asas kegiatan muamalah. Asas-asas hukum tersebut antara lain: 1. Pertukaran, manfaat, kerjasama, dan kepemilikan. Asas pertukaran manfaat dapat meliputi keterlibatan banyak orang, baik secara individual maupun kelembagaan, di mana Kitabisa individu, komunitas, organisasi, maupun perusahaan dalam melakukan kegiatan crowdfunding. 2. Pemerataan kesempatan, kerelaan, dan tidak ada penipuan atau spekulasi. Dalam asas ini, kita bisa memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk membantu dan dibantu dengan cara galang dana dan donasi. Semua kegiatan dilakukan dengan kerelaan tanpa adanya bentuk paksaan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel. 3. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Penggalangan dana dan donasi yang dilakukan oleh Kitabisa merupakan bentuk pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antar sesama manusia. Modal operasional Kitabisa telah sesuai dan memenuhi ketentuan serta syarat dari ujrah dalam Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apakah aplikasi media sosial yang berkaitan dengan penyaluran donasi online itu diperbolehkan? Jawabannya itu, melakukan sedekah bisa dilakukan dari mana saja, baik dilakukan dengan memberikan sedekah kepada penerimanya secara langsung atau melalui aplikasi situs. Artinya, sedekah online sangat diperbolehkan. Perlu diketahui, online hanya sebagai transportasi yang kamu gunakan untuk menyampaikan sedekah. Kemudian, aplikasi atau situs sebagai media perantara kamu dengan penerima sedekah. Lagi-lagi, yang terpenting dalam sedekah adalah niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi, pemberi zakat tidak harus menyampaikan kepada penerima zakat bahwa apa yang ia berikan adalah zakat.
Itu artinya sedekah atau zakat yang dilakukan secara online tetap sah meskipun secara eksplisit tidak ada pernyataan bahwa pemberian zakat tersebut adalah sedekah. Kita beralih ke pertanyaan terakhir atau permasalahan terakhir mengenai bagaimana hukum fikih memberi donasi dari dompet digital non-syariah. Jelaskan. Hukum fikih dari berdonasi menggunakan dompet digital non-syariah yakni adalah diperbolehkan. Sebagaimana yang kita ketahui mengenai fikih muamalah, setiap adanya permasalahan baru maka akan dihukumi mubah atau boleh selama dalamnya tidak ada unsur riba, goror, dan zalim. Nah, dari pemahaman tersebut dapat mempermudah kita untuk memilih hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan, seperti transfer atau berdonasi menggunakan dompet digital non-syariah. Mana keadaan pasar atau kebudayaan Indonesia sendiri belum ada hal atau undang-undang yang mewajibkan untuk setiap masyarakat menggunakan keuangan transaksi maupun apapun itu yang berbasis syariah. Dan rata-rata masyarakat Indonesia masih menggunakan uang atau transaksi konvensional. Untuk aplikasi e-wallet syariah sendiri saja sangat minim berada di Indonesia, yang sudah diakui dan dilisensi oleh DSN MUI yakni hanya Link Aja Syariah untuk saat ini. Dari itu, menurut kami hukum dari berdonasi menggunakan e-wallet non-syariah diperkenankan atau diperbolehkan, tetapi lebih baik atau diprioritaskan untuk menggunakan e-wallet syariah atau dengan lembaga keuangan syariah untuk menghindari hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum fikih. Sekian video penjelasan dari kami mengenai permasalahan donasi digital. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.